Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Izin kali ini Bapak Ibu, ini bagian yang kedua ya Bapak Ibu. Kemarin di bagian pertama saya sudah sampaikan juknis ya, bos reguler ya. Juknis bos reguler secara keseluruhan ya, mulai dari pengertian, kemudian pemanfaatan, kemudian juga tentang alokasi dana dan lain-lainnya. Nah, untuk yang kedua ini Bapak Ibu, saya coba untuk memberikan informasi atau paparan bagian yang kedua ini untuk juknis BOSP PAUD ya, dan BOSP kesetaraan. Jadi untuk kali ini saya akan berbagi terkait dengan juknis BOS PAUD dan kesetaraan ya. Ini biasanya kesetaraan ini paket ABC ya, tahun 2023 Bapak Ibu. Baik, kita lanjut Bapak Ibu, ini juknis BOS ya, sekali lagi juknis BOS untuk PAUD dan kesetaraan. Regulasinya tetap kita menggunakan Permendikbud Riset dan Teknologi nomor 63 ya tahun 2022 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional satuan pendidikan atau BOSP begitu Bapak Ibu. Ini regulasi yang kita gunakan sebagai dasar nanti untuk menjabarkan ya bagaimana penggunaan BOS. Baik, satuan pendidikan penerima dana BOS PAUD ini ya, pasal 4 Bapak Ibu. Satuan pendidikan apa saja ya yang dapat menerima dana BOS PAUD? Yang pertama adalah taman kanak-kanak ya, kemudian taman kanak-kanak luar biasa, kemudian kelompok bermain, taman penitipan anak, satuan PAUD sejenis PSP, SPS maaf, kemudian sanggar kegiatan belajar SKB, dan PKBM ya, pusat kegiatan belajar masyarakat ya. Jadi ada 7 satuan pendidikan, 7 satuan pendidikan di PAUD yang akan menerima dana BOP PAUD. TK, TKLB, KB kelompok bermain ya, kemudian TPA taman penitipan anak, SPS satuan PAUD sejenis, SKB sanggar kegiatan belajar, dan pusat kegiatan belajar masyarakat PKBM. Nah, dana BOS PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ini terdiri atas 2 ya, BOS PAUD itu. Maaf, BOP PAUD ini ya. Untuk BOP PAUD ini ada 2. Pertama BOP PAUD reguler, yang kedua dana BOP PAUD kinerja. Jadi di PAUD pun ada BOP kinerja, tidak hanya di jenjang SD atau SMP. Jadi ada 2 jenis BOP di PAUD. Pertama BOP PAUD reguler dan BOP PAUD kinerja. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang penerima dana BOP PAUD reguler tentu ada syaratnya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin sekolahnya masih baru atau baru berdiri, saya sampaikan ini adalah syarat untuk penerima dana BOP PAUD reguler. Nah, PAUD reguler itu maksudnya adalah PAUD yang BOP PAUD BOP reguler maksudnya itu adalah yang biasa tiap tahun rutin ya diberikan ya, rutin. Yang pertama syaratnya adalah memiliki NPSN yang terdata pada aplikasi Dapodik. Kemudian yang kedua telah mengisi dan melakukan pemutahiran data. Ya, ini paling lambatnya tanggal 31 Agustus ya tahun tahun anggaran sebelumnya. Seperti yang kemarin itu mengisi data pemutahiran data per tanggal 31 Agustus. Kemudian memiliki izin untuk menyelenggarakan pendidikan bagi satuan pendidikan penyelenggara PAUD yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata pada aplikasi Dapodik. Kemudian memiliki rekening satuan pendidikan atas nama satuan pendidikan, awasnya bukan milik pribadi. Jadi memiliki rekening satuan pendidikan atas nama satuan pendidikan. Kemudian tidak merupakan satuan pendidikan kerjasama, tentu ya. Jadi kita tidak kerjasama misalnya dengan pihak luar negeri, pihak asing. SPK namanya ya, sekolah pendidikan kerjasama. Oke, itu syarat untuk penerima dana BOP PAUD reguler. Kemudian bagaimana pula dengan dana BOP PAUD kinerja? Nah, ini penerima dana BOP PAUD kinerja siapa gitu ya, atau satuan pendidikan mana gitu ya yang menerima BOP PAUD kinerja. Nah, penerima dana BOP PAUD kinerja ini sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat 3 huruf B. Nah, syaratnya ini penerima dana BOP reguler yang rutin
Yang kedua adalah telah ditetapkan oleh kementerian sebagai pelaksana program sekolah penggerak. Jadi ini adalah teman-teman kepala sekolah yang masuk kategori sebagai pelaksana sekolah penggerak. Nah, jadi yang masuk ke satuan pendidikan atau TK atau TK ya, TK biasanya di TK ya, yang masuk kategori PSP program sekolah penggerak, ini nanti berhak untuk mendapatkan dana BOP PAUD kinerja. Nah, besaran alokasi dananya Bapak Ibu pasal 18 ini. Jadi besaran alokasi dana ini terdiri atas dua. Jadi nanti ada besaran untuk BOP PAUD reguler, ada besaran alokasi dana BOP PAUD kinerja. Nah, kemudian besaran alokasinya yang ini lanjutan dari tadi ya. Pasal 19 Bapak Ibu, saya potong pasal 19. Besaran alokasi dana BOP PAUD reguler sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf A dihitung berdasarkan besaran satuan biaya dana BOP PAUD pada masing-masing daerah dikalikan dengan jumlah peserta didik. Ini sepertinya berbeda-beda ya tiap daerah. Nanti kita lihat Bapak Ibu. Kemudian satuan biaya dana BOP pada masing-masing daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan keputusan menteri. Oke, jadi nanti besarannya dia akan di SK-kan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Nah, jumlah peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan jumlah peserta didik yang memiliki nisan. Ya. Mungkin ada beberapa siswa yang tidak atau yang belum memiliki nisan karena belum keluar misalnya tidak dihitung. Tapi di sini adalah jumlah peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan jumlah peserta didik yang memiliki nisan pada satuan pendidikan penyelenggara PAUD. Nah, ini tentu berdasarkan data Dapodik juga. Cut off ya kemarin tanggal 31 Agustus ya tahun anggaran. Oke. Sekarang penerima dana BOP PAUD reguler di daerah khusus. Nah, jadi dalam hal satuan pendidikan penyelenggara PAUD yang ditetapkan sebagai penerima dana BOP PAUD reguler berada di daerah khusus dan memiliki jumlah peserta didik kurang dari 9 orang ini, maka jumlah peserta didik dalam penghitungan besaran alokasi dana BOP PAUD reguler ditetapkan menjadi 9 peserta didik. Itu ya. Oke. Pasal 21 besaran dana BOP PAUD kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf B ditetapkan dengan keputusan menteri. Itu juga sama. Keputusannya ada di Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Oke. Nah, ini saya contohkan adalah di mana terjadi perbedaan begitu ya. Ini admin belum dasarnya apa gitu, mungkin daya beli atau apalah. Ternyata setiap daerah beda-beda. Contoh ya, misalnya untuk ini saya tampilkan untuk Banten ya misalnya. Ini satuan biaya peserta didik per tahun oke. Di Banten misalnya, ini ada beberapa kabupaten kota yang memang berbeda besarannya. Contoh misalnya di Kabupaten Lebak, Pandeglang, Serang dan seterusnya, itu ada nilai yang diterima oleh siswa itu sebesar 600.000 per tahun. 600.000 per tahun ya. Tetapi Kabupaten Tangerang dengan Kabupaten Tangerang Selatan beda, 630 per tahun per siswa ya. Oke. Jadi 630, kemudian Kota Tangerang Selatan 640. Nah, ini mungkin penyesuaiannya didasarkan kepada harga beli ya. Harga beli masyarakat yang ada di daerah itu, sehingga mempengaruhi terhadap jumlah besaran alokasi dana yang akan diterima oleh masing-masing sekolah. SD misalnya di beberapa kabupaten juga sama ya. Oke, nanti kita SD bahas nanti karena ada di posisi di PAUD. Baik. Nah, sekarang kesetaraan, tadi kan PAUD ya, sekarang kesetaraan. Pada dasarnya sama ya kesetaraan juga. Nah, kesetaraan ini ada, kalau tadi ada berapa ya tadi, berapa macam tuh? 8 ya kalau tidak salah. Untuk satuan pendidikan penerima dana BOP di PAUD. Sekarang penerima dana BOP kesetaraan ini ada 2. Pertama SKB, yang kedua PKBM. SKB itu Sanggar Kegiatan Belajar, PKBM Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.
Iya Bapak Ibu. Nah itulah yang nanti akan menerima dua instansi itu, dua satuan pendidikan itu. Kemudian dana BOP kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 juga sama halnya dengan di PAUD. Jadi ada reguler, ada kinerja ya. Nah itu dana BOP yang akan diterima oleh sekolah, apakah memenuhi syarat atau tidak, atau mungkin ada syarat-syarat tertentu sehingga sekolah itu bisa mendapatkan BOP kesetaraan reguler, kemudian juga mendapatkan BOP kesetaraan kinerja. Oke, kita lanjut. Nah, ini juga sama dari seperti yang saya jelaskan, memiliki syarat ya, memiliki NPSN, memiliki izin, memiliki rekening satuan pendidikan, kemudian tidak atau bukan merupakan satuan pendidikan kerjasama. Ini pasal 14-nya. Pasal 15-nya Bapak Ibu, penerima dana BOP kesetaraan kinerja. Nah, ini yang kinerja. Yang pertama ini sebagai penerima dana BOP kesetaraan reguler. Oke, ya. Rutin menerima. Kemudian yang B-nya, persyaratan B-nya adalah termasuk 15% satuan pendidikan yang memiliki kinerja terbaik dari satuan pendidikan yang melaksanakan asesmen nasional di wilayah pemerintah daerah sesuai kewenangan. Jadi lumayan ada 15% ini jatahnya ya, apabila nanti lolos dalam melaksanakan asesmen nasional. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu bukan pasal ini, ayat 2 ya, di Permendikbud 63 2022. Kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B ditentukan berdasarkan hasil atau peningkatan rapor pendidikan dan indikator kualitas pembelajaran dan hasil belajar dari profil pendidikan. Kemudian yang kedua adalah indeks satuan ekonomi dan sosial satuan pendidikan. Yang kedua. Nah, sekarang besaran dan alokasi ada dua juga sama ya. Besaran alokasi dana BOP PAUD, ada kesetaraan juga, ada kesetaraan reguler, ada kesetaraan kinerja. Pemanfaatannya sama ya, besaran alokasi dana BOP kesetaraan reguler. Ini di sini ada batas usia ya. Usia. Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan peserta didik yang berusia paling rendah 7 tahun dan belum memasuki usia. Oke, itu masih bisa hitungan. Ini di mana ya? Di SMA, SMK. Kita lanjut untuk penerima dana BOP kesetaraan daerah khusus ya, sama ini juga. Jadi kalau Bapak Ibu ada masuk di daerah khusus, maka ada BOP kesetaraan reguler untuk daerah khusus gitu ya. Tetapi ada juga beberapa kabupaten kota yang memang tidak memiliki daerah khusus gitu ya. Sehingga akan mempengaruhi terhadap jumlah besaran yang akan diterima oleh satuan pendidikan. Ini sama ya gitu. Jadi misalnya ini ada SMP, SMK, SMA, paket A, paket B, paket C, SLB. Nah, inilah besaran-besaran dana yang diterima nanti oleh satuan pendidikan. Barangkali itu saja ya yang dapat saya sampaikan terkait dengan dana BOP PAUD. Ya, mudah-mudahan bermanfaat pada Bapak dan Ibu. Jangan lupa di subscribe apabila bermanfaat, kemudian di like, share dan komen. Bapak Ibu silahkan berikan masukan ya. Itu saja yang dapat disampaikan. Terima kasih. Mohon maaf sekali lagi kepada teman-teman guru, kepala sekolah, pemerhati pendidikan apabila paparan saya ini kurang runtut. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.